barangkali ada nggak karakteristik yang berbeda ketika kita bicara mengenai PR di sebuah pemerintahan, Prof? Silakan, Prof. Ya, jadi memang sebetulnya kalau dilihat dari sisi performance dan juga standing, PR dimanapun itu punya standing yang sekarang ini sama. Dulu kan ada yang mengatakan PR swasta lebih standingnya lebih tinggi dibandingkan PR pemerintah. Sekarang ini kami dari sisi Kominfo betul-betul mendorong ke teman-teman humas pemerintah itu GPR milenial namanya, brandnya GPR milenial. Artinya pemerintah harus punya PR yang standingnya sama dengan swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, spektrum cakupan kerjanya PR government itu jauh lebih kompleks karena kepentingannya tidak sekedar wilayah tertentu organisasi, tapi macam-macam stakeholdernya kan seluruh bangsa ini, di mana dari sisi stratifikasi sosial aja sudah macam-macam, budaya macam-macam, lokasinya macam-macam, kepentingannya macam-macam. Jadi ini yang menjadikan kalau standing kita hanya biasa saja, maka kita pasti akan kalah dengan PR swasta. Apalagi kemudian kita menghadapi tantangan peradaban ini, ya tantangan peradaban ini kan kita harus betul-betul agile, ya betul-betul bisa cepat menyesuaikan perkembangan peradaban ini. Saya ambil contoh misalkan pandemi COVID ini, ya pemerintah betul-betul diminta menjadi leadernya, lokomotifnya. Humas pemerintah diminta cepat untuk bisa menyampaikan informasi betapa bahayanya COVID-19, bagaimana mengantisipasi sejak awal, sejak Maret 2019 yang lalu, 2020 yang lalu. Nah itu membutuhkan kerja cepat dan kerja yang terpadu supaya di semua daerah, kota maupun desa, segala lapisan masyarakat itu ngerti apa ini COVID-19 ini. Nah disitulah betul-betul menjadi ujian yang sangat menarik untuk bisa membangun standing bahwa humas pemerintah dengan humas swasta itu sama-sama punya challenge yang tinggi. Tidak lagi humas pemerintah itu seolah-olah hanya rutin gitu ya, hanya birokratis, tidak lagi. Dan saya merasakan itu karena waktu itu kami mendapatkan kepercayaan tugas untuk mengkoordinir komunikasi publik. Nah, namun demikian sekali lagi memang karena perubahan dinamika penyakit COVID ini cepat sekali, maka yang terjadi fakta dan data yang diambil pada waktu ini kemudian waktu yang akan datang diantisipasi dengan berbeda lagi karena ada perubahan-perubahan. Yeah. Nah ini yang membutuhkan gerak cepat karena memang menghadapi kegiatan kehumasan itu kan otak kita selalu jangka panjang kan gitu ya, image, reputasi itu jangka panjang. Nah kalau sudah menghadapi pandemi COVID ini jangka pendek, sangat pendek bahkan. Yeah. Hari-hari ini kita bisa saksikan betapa informasi nggak boleh mudik. Baru mau jalan belum sampai tanggal 6 sudah ada lagi tambahan lagi adendum lagi. Dan itu publik diharapkan harus ngerti. Kalau nggak ngerti nanti bisa berurusan dengan larangan yang terjadi itu. Nah jadi ini betul-betul tuntutan menghadapi pandemi COVID ini. Namun demikian saya kira saya sekarang senang teman-teman di kementerian lembaga dan juga di daerah itu sudah mulai settle menghadapi bagaimana supaya COVID ini kemudian segera sirna, juga bagaimana memahami bahwa vaksin itu harus kita segerakan dan kemudian supaya ada herd immunity. Tetapi sebelum itu, sebelum sampai sana kita tetap menggunakan 3M misalkan, dan pemerintah tetap menjalankan 3T ya. Nah itu yang menjadi contoh kekinian menghadapi komunikasi kehumasan atau komunikasi publik di level pemerintah. Nah, memang kalau kita bandingkan secara akademis ini buat adik-adik mahasiswa akan tahu setiap bentuk komunikasi kehumasan pemerintah itu sangat tergantung dengan sistem politiknya, sistem komunikasinya bangsa itu. Karena di dalam dunia ini kan ada yang bangsa yang otoriter, ada yang bangsa demokratis, ada yang kombinasi mix, di mana akhirnya bentuk keterbukaan komunikasi publiknya bisa bermacam-macam. Nah itu tambahan lagi. Oleh karena itu makanya kalau di Indonesia yang sekarang ini sudah mengedepankan
era demokratisasi, maka komunikasi kita betul-betul menjadi komunikasi yang harus punya standing position baik, termasuk juga beberapa waktu yang lalu bagaimana menghadapi kritik. Bapak Presiden sudah jelas bahwa kritik itu vitamin, kritik itu akan menyehatkan tubuh bangsa ini, sehingga jangan sampai kemudian kita alergi, apalagi terus seolah-olah nggak boleh ada kritik gitu anti kritik ya, Prof. anti kritik. Nah ini membutuhkan cara kerja, cara pandang government PR milenial profesional yang selalu setiap saat harus kita improve kemampuan kompetensinya. Nah ini kalau di kami Pak Edi, ini perlu saya sampaikan, di Kominfo khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, di mana kemarin kami pernah menghandle di situ, itu kami sekarang membuat satu ekosistem baru. Jadi semua pegawai IKP itu harus betul-betul punya 3 medsos. Di samping sudah punya media di IKP-nya, tetapi masing-masing pegawainya harus punya pistolnya lah ya, yang melekat di dalam tubuhnya. Dan 3 medsos tadi harus kemudian diikuti dengan punya 500 follower. Setiap hari harus aktif men-share positive knowledge ya, positive knowledge supaya hal-hal yang positif di dunia virtual itu diperkaya oleh humasnya pemerintah. Karena memang hal-hal yang harus diinformasikan kepada publik ini kan banyak sekali. Nah, siapa yang menginformasikan? Di samping ada lembaga resminya, media resminya, juga masyarakatnya, masyarakat humas pemerintahnya. Termasuk kemudian kita apresiasi, karena yang namanya pegawai itu kan kalau diapresiasi seneng ya, dikasih anugerah GPR milenial. Dan juga kita pantau. Jadi sekarang ini kami di IKP Kominfo itu ada satu monitoring perilaku bermedsos buat pegawai. Dan kemudian setiap bulan kita kasih sertifikat buat yang terbanyak, yang terbaik. Sehingga yang tadi saya sampaikan, humas pemerintah sama humas swasta itu setiap bulan dievaluasi kinerjanya individunya, bukan hanya kinerja media yang dikelola, tapi juga dirinya itu dievaluasi. Nah, hal-hal ini menjadi penting supaya nanti kemudian seluruh humas-humas pemerintah di KL, tidak hanya di Kominfo, melaksanakan itu. Maka apa yang sering dikatakan oleh Pak Presiden bahwa komunikasi publik kita kok kalah, ya, komunikasi publik kita kok ketinggalan. Nah, ini harus ditopang oleh pasukan-pasukan individu-individu government PR ini. Dan kami kasih PIN. Ini jadi ini PIN ini PIN. Ini sebetulnya adalah buat pegawai negeri bidang humas yang sudah punya 3 medsos, punya minimum 500 follower di masing-masing medsosnya. Jadi ini kinerja-kinerja yang kita kembangkan, bahkan sampai pada kemudian dijadikan role model. Nah, role model itu dipakai siapa? Boleh dipakai dinas Kominfo di daerah, provinsi, kabupaten, kota, boleh dipakai biro humasnya kementerian lembaga, sehingga nanti di dalam organisasi yang disebut dengan Bako Humas ya, Badan Koordinasi Humas pemerintah itu punya gerakan bersama-sama menjalin komunikasi publik dan masyarakat supaya tidak bingung mencari informasi yang positif, yang baik itu di mana. Ya, tetapi untuk organisasi tadi kan memang harus menggandeng juga untuk media, Prof ya. Betul. Kalau humas pemerintah juga perlu juga, Prof. Iya, jadi memang kita ini untuk membangun peradaban ya, ini kan sebenarnya persoalan peradaban komunikasi ya. Tidak hanya pemerintah menjadi corong satu-satunya ya. Pemerintah itu hanya bagian dari corong positive knowledge yang harus dimengerti menjadi acuan publik. Yang lain apa ya, media-media milik masyarakat. Makanya acuan komunikasi pemerintah itu kan selalu berpijak pada pembukaan UUD 45. Jadi bagaimana dengan adanya komunikasi itu akan mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan. Bagaimana dengan adanya komunikasi itu melahirkan kesejahteraan bersama-sama, kesejahteraan sosial, sampai pada ikut di dalam perdamaian dunia. Jadi kegiatan komunikasi harus kita tarik, kita abstraksikan ke dalam konsep besar di dalam pembukaan UUD 45. Siapapun pemerintahannya, kita itu harus mengacu pada tujuan negara kita. Nah, ini
ini yang saya kira menjadi tujuan idealisme bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kemudian punya peradaban komunikasi, khususnya komunikasi di media konvensional maupun media sosial. Nah, ini Pak Edi yang menarik. Kemarin barusan ada yang meneliti kan bahwa netizen kita itu kejam-kejam gitu ya. Nah, ini tantangan sebetulnya, tantangan buat kita semuanya. Apa iya kita semuanya ini kan netizen ya. Apakah iya, jadi kalau ada yang tidak bagus saja terus kita marah gitu ya, menghajar yang ngatain kita nggak bagus, dan itu terkenal di dunia, bahkan kemarin waktu bulu tangkis kita nggak bisa bertanding, langsung diajar dan seterusnya. Jadi ini mari kita sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia mencoba menilai apa iya sih kita perilakunya seperti itu. Makanya kalau di dalam diseminasi literasi digital kami selalu sampaikan, mari kita saring sebelum sharing ya. Mari kita selalu berpedoman pada etika, norma, bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang santun, masyarakat yang selalu berpikir baik untuk ke depan, bukan masyarakat yang kalau ada yang jelek langsung dihabisin gitu ya. Nah, ini menunjukkan nilai-nilai bangsa kita. Oleh karena itu ini pertanyaan ini dikembalikan pada kita semuanya. Apakah kita kalau membuat komen-komen di akun kita itu melebihi nyelekitnya kalau kita langsung gitu ya? Jangan-jangan iya. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, generasi milenial di bangsa Indonesia. Gimana caranya nih, Prof? Ini fenomena yang menarik ya. Bagaimana Kominfo sendiri bisa mengingatkan kepada para netizen Indonesia yang tadi sudah dikenal masyarakat dunia bahwa sangat kejam membuli seseorang ataupun mengkritisi seseorang. Ini langkahnya gimana, Prof? Ya, memang kami punya gerakan namanya siberkreasi ya. Siberkreasi itu sebetulnya literasi bermedia secara masif gitu ya. Targetnya tahun ini itu 12.500.000, dan supaya membangun keadaban dalam berkomunikasi, konten yang kita ingin sosialisasikan itu macam-macam. Ada konten yang nuansanya deradikalisasi, terorisme, sampai pada konten yang berbau kesehatan, stunting, supaya kita mendidik anak tidak kekurangan gizi dan seterusnya. Jadi ini message tadi untuk sebetulnya membiasakan kita sebagai netizen atau baik yang pasif maupun aktif ya, menghadapi satu isu. Dan memang kalau kita lihat dari berbagai riset ya, hoax ini diproduksi terus oleh orang-orang yang iseng. Betul. Dan ini memang menjadi fenomena yang menarik, karena hoax tentang COVID saja sampai hari kemarin itu lebih dari 1.550-an. Artinya apa? COVID ini kan musuh kita bersama. Kok ya ada yang iseng gitu ya. Macam-macam isengnya. Kalau dulu waktu tahun lalu, Maret tahun lalu itu sampai akhirnya masyarakat panik buying gitu ya. Karena dibikin kacau sehingga borong ke mal-mal. Kemudian setelah itu ada lagi karena waktu itu epicentrumnya kan di Jakarta. Seolah-olah di mana-mana ada COVID. Akhirnya rumah sakit diisukan ada COVID akhirnya terjadilah gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan betapa salah satu musuh kita itu adalah, mari kita siapapun kita menjadi warga negara yang tidak suka dengan hoax, tidak mau memproduksi hoax. Ini kata kunci yang penting. Yang kedua juga bagaimana kemudian kita tidak dengan mudahnya sebelum cek fakta langsung share. Ini akan memperuncing alam bawah sadar kita dan juga alam sadar kita menghadapi dunia digital. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita tidak memproduksi amit-amit kalau bahasanya orang Jawa itu ya. Jangan sampai kita itu memproduksi hoax. Yang kedua, jangan sampai kita keliru men-sharing berita yang sebetulnya itu hoax. Nah, yang ketiga tentu saja yang penting, kita harus proaktif kalau mendapatkan sesuatu informasi yang meragukan, cek fakta. Ya, kita harus dengan aplikasi yang sudah ada juga cek fakta. Ini akan menjadikan keadaban kita itu akan tumbuh, dan yang tadi dikatakan netizen kita itu bukan netizen yang ngawur gitu ya, netizen yang waduh kata-katanya bahkan melebihi
apa yang kita duga sebelumnya. Tetapi memang secara psikologi komunikasi, ya ini ilmu psikologi komunikasi, kita ini kalau berada pada situasi anonim, situasi yang tidak dikenal, seolah-olah kita ini kan tidak dikenal. Sangat berani, Prof. Sangat berani. Ya, seolah-olah semua nggak tahu. Padahal sebaliknya, justru di era virtual itu kita dimanapun ketahuan. Kalau dulu masih tertutup, masih mendingan. Jadi jangan sampai dibalik cara berpikir kita menghadapi virtual ini. Justru cara berpikir kita menghadapi era digital ini, dimanapun kita, kapanpun kita berada, itu sebetulnya kita ini sudah transparan. Oleh sebab itulah, hati-hati dengan kita menggunakan gadget kita. Perilaku kita itu kalau bagus akan dikenang panjang, menjadi amal yang tidak akan lekang oleh zaman. Bahkan kita sudah meninggal masih amalnya jalan. Tapi kalau kita jelek, meskipun kita sudah hapus, itu belum hilang. Oleh sebab itulah kedewasaan yang tadi saya sebut digital quotient tadi ya, kecerdasan digital itu menjadi bagian yang kita sosialisasikan terus, dan ini membutuhkan juga kedewasaan masyarakat. Nah, yang menarik memang kita ini kan tidak berada dalam lingkungan yang hampa ya. Kita ini hidup dalam lingkungan, misalkan saat ini kondisi ketekanan sosial, kita nggak boleh pergi kemana-mana jadi tinggi ya gitu ya. Ekonomi juga sulit ya, dan juga akhirnya karena lu lagi gitu ya, ketemunya hanya itu terus, maka seringkali menjadikan stamina kita berkomunikasi, berinteraksi itu diluapkan, dilampiaskan melalui digital. Nah ini yang memang kita harus hati-hati. Jadi tidak terkontrol ya, Prof. Tidak terkontrol karena ya tekanan-tekanannya banyak itu ya. Pemirsa GTV tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan penjelasan dari Prof Widodo bahwa saat ini tidak mungkin lempar batu sembunyi tangan, Prof. Betul, ya. Kalau dulu bisa. Kalau sekarang kita melempar sesuatu pasti terdetek siapa Anda gitu. Dan langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Nah, itu pemirsa GTV harus hati-hati sekarang, walaupun di tengah pandemik sekarang ataupun di apapun situasinya, semuanya harus tetap terkontrol dengan baik, karena sekali lagi kalau kita salah dalam menyampaikan sesuatu melalui atau menggunakan media sosial kita, maka kita akan menerima akibat yang juga sudah ada aturannya yang disampaikan oleh negara. Dan mungkin Prof sebagai closing statement barangkali silakan pemirsa. Jadi buat teman-teman khususnya adik-adik mahasiswa, mari kita ketemu itu tidak hanya dalam situasi formal seperti ini ya. Mari kita ketemu itu, saya pun juga selalu memposisikan meskipun termasuk klasifikasi baby boomers gitu ya, tetapi juga dalam konteks komunikasi kita harus milenial juga. Mari ketemu dengan kita satu sama lain, dengan Pak Edi, dengan saya gitu ya. Ketik saja nama saya di dunia medsos, entah Instagram, Facebook, Twitter, ataupun kalau di web saya punya widodomuktio.com. Kalau Anda mau melihat tulisan-tulisan saya silakan. Jadi virtual ini kalau dalam bahasa agama kan kumpulilah orang-orang yang soleh gitu ya. Kumpulilah orang-orang yang punya profesi sama. Kumpulilah punya orang-orang yang punya atensi sama. Nah, teman-teman yang punya atensi kehumasan silahkan ketemu dengan orang-orang yang punya profesi atensi kehumasan. Supaya apa? Kita nanti akan terseleksi ke dalam komunitas yang lebih bagus, dan kita akhirnya di era virtual itu yang kita dapatkan positifnya, yang kita dapatkan benefitnya. Jangan sampai kemudian kita hanya mengambil misalkan info-info yang sensasional, informasi yang keluar dari etika, bahkan norma, bahkan pornografi gitu ya. Yang akhirnya kita di tengah masyarakat yang sangat terbuka ini, kita kena tsunami informasi. Jangan sampai. Mari kita selektif terhadap informasi karena waktu kita terbatas. Kita nanti habis waktunya, habis pulsanya, ya tahu-tahu komplain terus bahwa kalau bisa pulsa gratis, padahal nggak mungkin gitu ya. Bisnis siapa yang mau ngurusi pulsa kalau gratis? Nah ini yang kesadaran kita adik-adik generasi muda untuk bisa memilih dan menjadi kegiatan. Kumpulilah orang-orang yang seprofesi, kumpulilah orang-orang yang punya atensi sama, supaya kita betul-betul bisa aktualisasi, bisa berprestasi, berkarya di bidang yang Anda geluti. Ini yang saya kira harus kita laksanakan. Baik, terima kasih Prof Widodo ya, sudah luar biasa memberikan inspirasi kepada kita semua, baik kepada pemirsa GTV secara umum, para mahasiswa dan para praktisi kehumasan di Indonesia yang menyaksikan acara ini. Moga-moga
informasi yang disampaikan oleh beliau ini bermanfaat untuk kita semua, memberikan pembelajaran buat kita semua bagaimana menjadi seorang PR ataupun mendapatkan informasi yang seperti apa yang kita juga harus hati-hati di dalam melihat semua itu. Terima kasih Prof. Widodo atas waktunya sudah sharing di UGTV, dan seluruh pemirsa terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.